Masih dari Gerobak Bandung, Pasteur Hyperpoint, dan sekarang kita lanjutkan yang tadi tertunda sedikit. Mungkin tanggapan dari Pak Maman sendiri, apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Heri, bagaimana ini? Saya agak kaget nih. Data yang dari Pak Heri baru saya terima, mendengar hari ini. Tapi banyak persoalan yang memang sepertinya ini harus ada diskusi khusus, mempersoalkan persoalan-persoalan pembangunan point to point, artinya desa per desa, karena konsen kami di Jawa Barat tentunya tidak dalam konteks langsung ke poin dalam hal ini desa, tapi lebih melihat secara kabupaten, tentunya dalam penataan ruang dan lain sebagainya. Tapi memang di daerah Kertasari, kebetulan saya dari daerah pemilihan di sana, saya tahu persis ini ada persoalan yang memang harus kita bahas secara detail. Tadi Kang Heri sebagai warga di sana mengatakan bahwa hortikultura bagian daripada ekonomi pedesaan di satu sisi, dan itu bagian daripada perekonomian desa. Tetapi di satu sisi juga ada persoalan lain tentang kawasan lindung, kemudian akibat dari misalnya kawasan yang harusnya menjadi kawasan lindung menjadi kawasan budidaya seperti ini, mengakibatkan dampak di daerah hilir. Ini kan hulunya nih Pak Heri nih, hulu Citarum nih. Baik. Ya, ini hulu Citarum. Ini dampak-dampak semacam ini tentunya harus mendapatkan perhatian khusus dan dibahas secara khusus. Keinginan masyarakatnya seperti apa, kemudian yang terjadi saat ini seperti apa, tetapi dampak dari situ akan seperti apa, ini harus dibahas secara komprehensif. Karena jangan sampai persoalan yang diinginkan masyarakat justru berdampak negatif kepada daerah yang lain. Baik. Ya, karena jujur saya katakan Citarum adalah sumber air terbesar di Jawa Barat. Waduh, jadi kalau hulu sungainya rusak, ini akan bahaya ya Pak ya? Akan habis, Pak. Akan habis. Ini persoalan tersendiri, dan ini saya minta STV ya dalam hal ini Kang Doni ya. Kita harus bahas khusus kalau persoalan itu. Baik. Karena persoalannya bukan hanya persoalan anggaran di sana, bukan soal kepedulian anggaran. Ada hal yang mungkin kebijakan pemerintah, katakan punten Pak Heri, mengerem persoalan tadi. Baik. Ya, ini yang harus menjadi pembahasan khusus karena kaitannya dengan persoalan sumber air terbesar di Jawa Barat, yaitu Citarum. Ini adalah salah satu ilustrasi yang diberikan oleh Pak Heri tadi mengenai kondisi yang ada di sana ya Pak ya. Ya. Baik. Saya paham itu. Ini karena memang waktunya sangatlah terbatas begitu. Baik. Mungkin Pak Heri ada yang ingin disampaikan mengenai tema kita untuk hari ini, pengawasan dan transparansi anggaran APBD khususnya di Kabupaten Bandung. Iya. Nah, mungkin tadi menyambung dari apa yang dikatakan oleh Pak Mandur. Jadi memang kita harus kembali lagi ke bagaimana posisi tata ruang kita. Artinya seperti Kang Doni bilang, bagaimana sistem perencanaan yang kemudian sudah diundang-undangkan ini dijalankan dengan baik. Itu tidak hanya sekedar formalitas. Nah, kemudian terkait dengan proses-proses pengawasan, artinya memang banyak hal yang dilakukan oleh masyarakat. Tapi hari ini memang sedikit ruang pengakuan dari pemerintah terhadap upaya-upaya masyarakat tersebut. Artinya kebebasan informasi, kebebasan hak-hak mereka, atau tadi dikatakan bahwa oleh Pak Mandur, Bapak Maman Abdurrahman gitu. Kalau saya lebih senang menyebut hulu Sungai Citarum itu mata air Indonesia. Baik. Karena itu salah satu yang selalu kita pusti-pusti, tapi kemudian menjadi bak sampah di dunia gitu. Kita juga tidak menerima hal itu. Nah, bagaimana kalau pemerintah provinsi menganggap bahwa itu adalah wilayah strategis? Artinya memang harus ada kerja-kerja strategis juga gitu. Bukan hanya wacana yang strategis. Realisasinya seperti apa begitu? Iya. Oke. Realisasi yang harus dilakukan mungkin adalah bagaimana tadi membenahi tata ruang, lalu kemudian memposisikan sistem perekonomian yang berkelanjutan, baik secara lingkungan ataupun kelestarian mungkin masyarakat di sana. Karena memang ada hak-hak kemanusiaan yang harus diperhatikan juga di sana. Banyak warga yang tinggal di bantaran sungai, banyak warga yang tinggal di lahan-lahan negara yang kemudian harus diakui keberadaannya. Ini yang harus lebih diperhatikan lagi ya, Iya. untuk khususnya untuk pemerintah. Baik, Pak Doni, mungkin ada yang Saya ada 3 hal ya. Yang pertama adalah berani tidak pemerintah, mulai pusat, provinsi, kabupaten, kota itu untuk lebih detail mikirnya. Jadi ada beberapa kawasan yang dianggap termarginalkan lah begitu ya, miskin, seperti salah satunya adalah kawasan Kertasari ini menjadi wilayah perencanaan kawasan strategis. Karena kalau lihat dokumen rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bandung yang disebut kawasan strategis itu adanya di Pangalengan, Pak Maman. Padahal sebetulnya Kertasari itu cukup strategis kan, hulu Sungai Citarum, di situ ada aset provinsi, aset nasional dan lain-lain. Kenapa tidak berani
pemerintah mendeklarasikan kawasan Kertasari sebagai kawasan strategis. Sehingga kemudian semua pihak, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan kabupaten kota, memperhatikan apa yang harusnya terjadi di Kertasari. Karena selama ini kurang diperhatikan begitu ya? Saya kira begitu. Yang kedua adalah harus ada rasionalisasi terhadap penganggaran ya, saya kira. Hal-hal yang menurut saya tidak begitu penting, maaf ya, karena saya rasa banyak yang tidak begitu penting dibanding dengan kebutuhan rakyat ya. Itu harus ada realokasi dan keberanian para pemimpin daerah. Saya kira ini perlu kita tunggu. Apakah mereka berani misalnya merealokasi, merasionalisasi anggaran yang selama ini lebih banyak ke birokrasi, tapi lebih banyak dialihkan ke masyarakat begitu ya. Khususnya untuk masyarakat miskin, seperti Kertasari tadi gitu ya. Dan yang ketiga saya kira bersihkan anggaran ini dari kepentingan bisnis, kepentingan pragmatis gitu ya, dan transaksional. Jadi kembali ke niat baik, bagaimana anggaran ini dipakai untuk kesejahteraan rakyat gitu aja. Baik. Kepentingan bisnis dan kepentingan khusus lainnya begitu ya. Saya kira itu. Baik, untuk Pak Maman sendiri bagaimana? Ya, prinsipnya saya sepakat dengan Pak Doni bahwa ini, karena saya baru dapat informasi ini dari Pak Heri terkait dengan bahwa ada hal yang harus menjadi perhatian khusus tadi. Karena Jawa Barat kan berpikirnya wilayah Jawa Barat. Kita memang di dalam proyeksi Jawa Barat, sektor kemiskinan yang terbesar adanya di Pantura dan di pantai selatan. Artinya di daerah-daerah pantai. Ini sementara yang menjadi konsentrasi kita dalam penanggulangan tadi, kemiskinan dan lain sebagainya. Ternyata ada beberapa spot yang seharusnya menjadi tugas kabupaten, ya, yang tadi baru, ya saya dapat informasi dari Pak Heri, alhamdulillah. Oh, ada di Kertasari, oh ada nanti di Pacet tadi Pak Doni bicara. Yang kebetulan daerah pemilihan saya juga kalau dalam hal ini, saya tentunya akan menjadi bahan referensi. Nanti saya akan bicara dengan Pak Heri dan Pak Doni kira-kira seperti apa, dan tentunya ini yang harus menjadi perhatian kita juga gitu kan. Ternyata di beberapa daerah tengah yang dianggap bagian di Jawa Barat ini sudah lumayan lah dibandingkan dengan daerah Pantura dan Pansela. Tentunya ada juga beberapa titik yang harus menjadi perhatian kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa tadi saya agak kaget di sana kalau memang ada aset provinsi, saya juga minta datanya. Karena setahu saya di sana asetnya tuh aset PTPN dan Perhutani ya kalau nggak salah ya. PTPN dan Perhutani yang di luar kewenangan provinsi. Baik. Beliau langsung kepada kementerian di bidangnya ya. Kalau PTPN dan Perhutani di bawah Dinas Kementerian Kehutanan, kalau PTPN di Menteri Keuangan. Kalau secara BUMN-nya dia di keuangan, tapi secara sektoralnya, artinya kedinasannya dia ada di bawah kementerian masing-masing. Baik. Jadi ada beberapa hal yang memang kadang-kadang kita terbentur dengan kewenangan. Yang memang lahan itu provinsi tidak bisa masuk secara langsung. Artinya harus ada birokrasi lain yang harus dilewati lagi ya Pak ya. Baik. Ini hal yang tentunya. Tetapi yang perlu diingat terakhir nih dari saya, soal transparansi, kami Jawa Barat sudah mengeluarkan Perda tahun 2011 ya, tentang keterbukaan, baik transparansi publik terkait dengan persoalan pemerintahan. Dan kalau sampai ada hambatan terkait dengan itu, maka Kang, Perdanya aja dipergunakan sebagai bahan ujung pisau yang satu lah ya untuk hal itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan persoalan-persoalan tadi, saya meminta kepada STB didiskusikan khusus untuk daerah-daerah strategis tadi. Baik. Nanti kita akan arrange lagi waktunya untuk lebih panjang lagi mendiskusikan hal ini. Tapi yang pasti sih memang ada perdanya ya Pak ya untuk kabupaten dan kota. Berarti ya memang harus untuk wilayah seperti Kabupaten Bandung sudah punya. Ya, baik. Ada tentang aturan kementerian tentang PHBM, baik, pengelolaan hutan bersama masyarakat itu tersendiri. Kemudian kita di hutan hak, kalau itu di hutan ini ya BUMN ya kan, baik. Di hutan hak itu hutan masyarakat, kita sudah mengeluarkan perda tentang pemberdayaan kebersamaan dengan masyarakat. Oke, baik. Ini sayang sekali waktu kita sangat terbatas, tapi terima kasih untuk kehadirannya Bapak Heri, Bapak Doni, Bapak Maman. Dan yang pasti demikian pembahasan kita mengenai pengawasan dan juga transparansi anggaran APBD khususnya Kabupaten Bandung. Pengawasan memang sangatlah penting dan tentunya transparansi apalagi, tapi dibutuhkan kerjasama dari pemerintah dan juga masyarakat tentunya untuk saling mengawasi, untuk saling mengontrol. Kalau begitu, terima kasih untuk kebersamaan selama 1 jam dalam program I Love Bandung Teras
parlemen. Saya Angga Utama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.